Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Faiziah Sulfi. Semoga teman-teman yang selalu setia nonton video aku selalu diberikan kesehatan, diperlancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Lebaran tuh udah kurang beberapa hari lagi ya teman-teman. Jadinya di sini tuh aku mau sempatin bikin kue kering. Nah, di sini yang pertama itu bahannya itu ada telur. Di sini tuh aku hanya pakai kuningnya aja ya teman-teman, 4 butir. Kemudian aku beri juga vanili bubuk, dan yang aku pakai itu yang kemasan kecil seperti itu, yang kemasan 500-an atau 2003. Kemudian setelah itu aku beri butter ya teman-teman. Di sini butternya aku beri itu 250 gram. Dan untuk butternya itu aku pakai merek yang itu. Kemudian setelah itu tuh dimasukin ke dalam wadah yang berisi telur tadi ya teman-teman. Setelah itu dibersihkan seperti itu, jangan sampai masih ada butter tuh yang lengket di kemasan. Setelah itu di sini tuh aku juga masukin gula halus. Gula halusnya ini sekitar 250 gram juga. Dan untuk margarin atau menteganya di sini tuh aku pakai 450 gram. Ini tuh yang kiloan aja ya teman-teman. Ini aku belinya itu di sini di warung terdekat sini. Nah, untuk butter kemudian vanili di sini tuh aku belinya di luar kemarin ketika aku keluar, karena di sini tuh nggak ada, jadinya aku belinya itu di luar. Dan untuk menteganya ini tuh sebenarnya itu kemasan 500 gram atau setengah kilo ya teman-teman, tapi setelah aku timbang lagi ternyata itu hanya 450 gram. Jadinya itu aku pakainya itu hanya segini, tapi di sini aku tambah butternya. Sebenarnya butternya itu hanya 200 gram. Dan setelah itu di sini tuh aku mixer ya teman-teman. Kalau mau diaduk sampai tercampur rata itu bisa. Dan untuk kali ini tuh listrik di tempat aku tuh lagi low ya teman-teman, jadinya itu mixernya itu nggak bisa seperti biasanya, mutarnya itu nggak bisa kencang. Begitu juga dengan lampu ya teman-teman, kalau low seperti ini tuh lampunya tuh nggak terlalu terang. Dan di sini aku mixernya itu sebentar aja ya teman-teman, sampainya gula sama telur kemudian sama mentega dan butter itu tercampur rata, nggak perlu sampai mengembang. Dan di bagian atas di situ aku udah siapin oven ya teman-teman, itu udah aku ganjal menggunakan batu seperti itu biar ovennya itu nggak menempel langsung ke kompornya, jadi diganjal dengan batu seperti itu. Dan di sini tuh mixernya itu mungkin kurang lebih itu 2 menit atau 3 menit aja, sampainya itu tercampur rata aja ya teman-teman, nggak usah sampainya mengembang. Jadi ketika bikin kue seperti ini tuh mengingatkan pada masa kecil ya teman-teman. Jadi dulu tuh setiap lebaran tuh aku bikin kue, tapi bedanya kalau sekarang itu udah menggunakan bahan-bahan yang udah kekinian gitu ya teman-teman. Bentuknya tuh juga udah kekinian. Kalau dulu itu hanya menggunakan yang di roll gitu kemudian dibentuk bunga, dan untuk hiasannya itu hanya menggunakan meses atau sprinkle. Dulu itu masih seperti itu ya teman-teman. Kalau sekarang itu udah ada choco chips, udah ada banyak lah modelnya. Kemudian setelah selesai di mixer seperti itu, di sini tuh aku masukin tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini tuh aku beri 1 kilo ya teman-teman, dan untuk satu kemasan ini tuh 500 gram. Jadi untuk tepung terigunya aku beri 2 kemasan. Nah, untuk tepung terigu ini tuh benar-benar ya teman-teman, sesuai timbangan gitu ya. Ini kemarin aku timbang ini benar-benar 500 gram, mungkin karena dari pabrik jadinya sesuai dengan timbangan.
Setelah udah dimasukin semua tepung terigunya, di sini tuh diaduk-aduk seperti ini sampainya tepung terigu dan adonan yang tadi udah di mixer itu tercampur merata. Nah, di sini tuh aku lupa videoin ya teman-teman. Di sini tuh aku lupa beri tepung maizena. Tapi setelah aku ingat dan di sini aku nggak videoin untuk tepung maizenanya ini aku kasih sekitar 100 gram aja. Setelah udah dimasukin jangan lupa diaduk-aduk seperti ini. Dan di sini tuh aku ngaduknya itu menggunakan tangan ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu aku udah cuci tangan karena kalau menggunakan sendok nasi seperti itu atau pakai alat gitu itu tuh susah ya teman-teman. Jadi harus menggunakan tangan seperti ini. Dan di sini tuh ngaduknya itu juga nggak lama, hanya sampai tercampur aja ya teman-teman. Mungkin kalau dihitung itu sekitar 3 menit atau 4 menit aja. Ini tuh tepung terigu dan adonan yang tadi itu udah tercampur. Nah, di sini sambil aku bikin kue kering, di sini tuh aku juga sambil masak air ya teman-teman, karena air minum di rumah itu udah habis, jadi sekalian aku masak air. Dan untuk satu kali masak itu aku satu dandang seperti itu ya teman-teman, atau satu panci. Dan setelah udah seperti ini tuh udah bagus ya teman-teman, udah bisa dibentuk. Jadi seperti ini aja ya teman-teman, untuk aduknya nggak perlu lama-lama, yang penting udah tercampur seperti ini. Nah, di sini tuh aku bagi menjadi 3 bagian seperti ini ya teman-teman, karena di sini tuh aku mau bentuk menjadi 3 bentuk kue. Dan untuk kue yang pertama di sini tuh aku mau bikin apa ya teman-teman namanya, kalau yang aku bilang tuh putri salju gitu ya. Jadi yang pertama nih aku tambahkan dengan pewarna hijau. Kalau nggak mau pakai pewarna itu bisa juga, tapi karena di sini tuh aku mau menggunakan pewarna biar warnanya itu cantik gitu ya. Jadinya aku beri pewarna hijau. Dan di sini tuh diaduk-aduk seperti ini sampai pewarna dan adonan kue itu tercampur merata. Kalau kurang itu bisa ditambah ya teman-teman, sesuai dengan selera. Dan untuk pewarnanya di sini tuh aku pakai perisa pandan ya teman-teman. Jadi bukan hanya pewarna hijau, jadi ini tuh wangi pandan ya. Dan di sini tuh aku tambahin sedikit lagi karena menurut aku tuh warnanya itu kurang cantik atau kurang hijau gitu. Nah, setelah udah selesai diwarna, di sini tuh udah jadi ya teman-teman. Di sini udah aku cetak. Jadi bentuk yang pertama ini tuh aku bentuk bulan sabit seperti ini. Dan untuk cetakannya aku tuh menggunakan yang ini ya teman-teman. Ini tuh aku beli tuh harganya tuh 15.000, ada 5 lubang seperti ini. Jadi adonan yang pertama itu dipipihkan ya teman-teman, kemudian setelah dipipihkan tuh dibentuk menggunakan cetakan yang tadi. Setelah udah selesai dicetak, di sini tuh langsung aja di oven ya teman-teman. Dan sebelumnya itu ovennya itu udah aku panaskan menggunakan api yang kecil. Setelah itu jangan lupa semua kue atau semua loyang itu dimasukkan ke dalam oven. Untuk satu adonan tadi kan udah aku bagi menjadi 3 ya teman-teman. Untuk satu wadah tadi itu menjadi 3 loyang seperti ini. Nah, setelah beberapa saat mungkin sekitar 30 menit gitu ya teman-teman, ada sebagian yang udah mateng. Dan di sini tuh aku mau beri gula halus mumpung masih panas. Di sini tuh aku mau langsung masukin ke gula donat ya teman-teman, maksudnya biar dingin gitu ya. Jadi gula donat sama gula halus tuh beda. Kalau gula donat itu ketika dimasukkan ke dalam mulut itu ada sensasi dinginnya gitu. Nah, di sini selagi masih panas, di sini aku masukin ke dalam gula donat yang udah aku tuang tadi. Dan di sini tuh aku langsung masukin ke dalam toplesnya ya teman-teman. Setelah udah selesai digulingkan di gula donat seperti ini tuh jangan lupa langsung dikasih masuk ke dalam toples. Nah, untuk toples aku kali ini tuh ukurannya tuh seperti ini ya teman-teman. Ketika aku ngisi toples ini tuh was-was banget, karena jangan sampai satu tempat atau satu motif, satu bentuk gitu nggak sampai penuh ya teman-teman, karena memang toples aku ini tuh yang paling kecil itu ukurannya seperti ini. Ini tuh toples baru ya teman-teman, aku beli di kampung kemarin, aku beli 3 pieces. Dan untuk harganya itu kalau di sana itu hanya 10.000 aja, karena memang di sana itu murah-murah ya teman-teman, sama halnya dengan di Jawa. Beda kalau di sini tuh apa-apa udah mahal gitu.
Padahal tahun lalu tuh aku udah beli toples ya teman-teman yang bentuk tabung gitu, ukurannya tuh kalau nggak salah tuh 750 mili. Tapi udah nggak tahu kemana semua. Itu tuh aku beli di sini di Konawe di Unaha gitu ya teman-teman. Itu tuh aku beli 5 pieces untuk lebaran tahun kemarin, tapi tinggal 2 pieces, itu pun udah ada yang tutupnya hilang, kemudian ada juga yang toplesnya itu udah bentuknya itu udah nggak karu-karuan. Dan di sini tuh lanjut aja ya teman-teman ke videonya. Dan untuk bentuk yang kedua di sini tuh aku bentuk tamrin cookies ya. Untuk adonannya di sini tuh aku bulatin dulu. Sebelumnya tuh udah aku teman-teman udah aku bulatin kecil-kecil gitu, kemudian digulingkan di keju, dan sebelum digulingkan ke dalam keju parut di situ tuh aku gulingkan ke putih telur. Jadi tadi kan masak bikin adonan ini tuh menggunakan kuning telur, dan untuk kali ini putihnya itu aku gunakan sebagai pelekatnya. Dan setelah itu jangan lupa dilubang-lubangin seperti ini. Tapi di sini tuh aku nggak menggunakan selai stroberi atau selai nanas ya teman-teman, karena di sini tuh aku lupa beli. Jadi tuh aku menggunakan adonan seperti ini, dan di sini aku beri coklat sedikit ya, coklat bubuk gitu. Dan kemudian tuh dibulatin dan disimpan di atas adonan tadi. Nah, ini untuk bentuknya ya teman-teman. Untuk tamrin cookies ini tuh full keju seperti ini. Kalau bikin sendiri tuh enaknya tuh seperti ini teman-teman. Kita itu bisa tambahin, kasih banyak kejunya kalau memang suka keju. Kalau suka meses, suka coklat, bisa ditambah mesesnya atau coklatnya. Dan di sini tuh aku lanjutin di malam harinya ya teman-teman, karena tadi itu udah sore dan waktunya itu masa untuk berbuka puasa, jadinya aku istirahat dulu untuk bikin kue. Dan tadi itu selesai ngoven tuh mungkin sekitar jam 5 sore gitu. Nah, untuk model yang ketiga di sini tuh aku bikin bulat-bulat gitu. Nah, ini untuk tamrin cookiesnya ini tuh udah mateng ya teman-teman, dan ini juga ada untuk kue putri saljunya itu udah mateng juga. Nah, ini sebagian tuh udah berkurang karena udah dimakan ketika buka puasa tadi, jadinya udah kelihatan setengah, padahal tadi itu full ya teman-teman, tapi karena udah dimakan jadinya ya berkurang seperti itu. Nah, untuk model yang ketiga di sini tuh aku mau bikin kue rambutan gitu ya teman-teman, tapi untuk kue rambutan kali ini tuh coklatnya itu aku hanya beri di bagian atasnya ya teman-teman. Itu kalau kue rambutan kan biasa coklatnya itu di semua permukaan cookies atau kuenya gitu, tapi di sini tuh aku beri di bagian atasnya aja biar bentuknya itu lebih rapi. Dan di situ tuh aku juga beri di cup-cup kecil seperti itu biar tampilannya itu lebih cantik aja ya teman-teman. Dan untuk cupnya di sini tuh aku menggunakan warna kuning karena memang pas beli di toko kue tuh adanya itu hanya hitam, kuning, dan biru toska. Karena aku juga nggak terlalu suka dengan warna biru toska, jadinya aku ambil warna kuning aja biar warnanya itu lebih cerah. Apalagi kan di sini tuh mau diberi dengan warna coklat dan meses seperti ini. Jadinya kalau warna hitam biasa itu bertabrakan ya teman-teman. Jadi warnanya itu udah coklatnya warna coklat, ada mesesnya juga, kemudian cupnya itu warna hitam, jadinya itu bisa jadi tuh nggak kelihatan. Dan di sini untuk mesesnya itu aku pakai yang kiloan ya teman-teman. Ini kalau nggak salah tuh setengah kilo atau seperempat gitu, harganya tuh 25.000. Ternyata itu isinya banyak banget ya teman-teman. Kalau tahu isinya sebanyak itu mungkin aku nggak beli sebanyak itu. Dan ini tuh aku udah ngambil sebagian itu, tapi masih ada di plastik yang ada di bagian depan karena memang tuh isinya itu banyak. Mungkin nanti bisa digunakan membuat kue yang lainnya aja ya teman-teman, karena masih ada bahan sisa. Dan ini hasilnya ya teman-teman untuk kue rambutan kali ini tuh jadi 2 loyang seperti ini. Dan ini udah aku masukin semua ke dalam cup kecil seperti ini. Dan ini tuh kelihatan ya teman-teman kalau coklatnya itu tebal, kemudian ada juga mesesnya di bagian atasnya. Dan setelah itu tuh jangan lupa dimasukin ke dalam
toples seperti ini. Tapi susahnya itu kalau menggunakan cup seperti ini tuh ketika nyusun ya teman-teman, bisanya itu jatuh-jatuh, tapi biar cantik nggak apa-apa jatuh-jatuh, jadinya kita susun serapi mungkin. Dan untuk kue yang terakhir ini atau bentuk yang terakhir ini tuh jadinya itu banyak banget ya teman-teman dibanding yang lainnya, dibanding putri salju dan tamrin cookies. Ini tuh jadinya tuh paling banyak, mungkin karena adonannya tadi kan aku nggak timbang ya teman-teman, aku hanya kira-kira aja, mungkin di bagian kue rambutan ini tuh yang adonannya paling banyak. Dan untuk coklat yang aku lelehkan tadi menggunakan yang aku gunakan untuk melengketkan meses, di sini tuh masih sisa banyak ya teman-teman. Begitu juga dengan mesesnya, ini tuh masih sisa banyak, mungkin bisa digunakan untuk pembuat kue yang lain. Untuk coklatnya di sini tuh aku menggunakan Kolata ya teman-teman, harganya itu kalau nggak salah tuh 24.000, beratnya itu 250 gram. Dan di sini tuh aku lanjutin dengan nyusun-nyusun ya teman-teman, sampainya semua kue itu masuk ke dalam toples seperti ini. Dan di sini tuh dipersingkat aja ya teman-teman untuk nyusun kuenya. Dan di sini tuh sisanya ini tuh masih banyak banget untuk sisa kali ini tuh yang nggak masuk ke dalam toples. Dan ini kue yang udah aku bikin tadi, ada tamrin cookies, kemudian ada putri salju, dan yang ketiga itu ada kue rambutan seperti ini. Dan ini tuh udah aku susun ke dalam toples yang agak besar seperti ini. Dan ini ya teman-teman, kelihatan tuh udah cantik dan rapi banget, udah siap untuk menyambut tamu di hari raya nanti. Dan oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis.